Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat bertemu dengan Bu Nova. Mohon maaf beberapa waktu yang lalu kita harusnya sudah belajar ya tentang pengantar anatomi pada manusia, namun baru sempat Bu Nova lakukan record pada saat ini ya. Jadi teman-teman, kita akan belajar tentang pengantar anatomi untuk manusia. Saya kira ini suatu materi yang tidak terlalu sulit ya, karena ini sebagai pengantar saja. Nanti di akhir rekaman ini akan ada pertanyaan yang harus teman-teman jawab, sehingga Bu Nova harapkan teman-teman bisa menyimak rekaman ini sampai dengan selesai ya. Nah, untuk pendahuluan kita tahu bahwa apa sih yang disebut dengan anatomi. Itu adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang struktur tubuh manusia, ya. Dimana yang kita nanti akan pelajari adalah bahwa struktur tubuh manusia itu dari bagian yang paling terkecil dari sel sampai dengan sistem, ya, gitu. Nah, dalam mempelajari ilmu anatomi ini alhamdulillah dapat dilakukan dengan beberapa metode, dengan sistemik ataupun dengan regional. Ya, jadi nanti kalau kita mau berbicara secara sistemik itu ada misalnya osteologi, berarti ilmu yang mempelajari tentang tulang, ya, osteo itu tulang, ya. Kemudian miologi, ya, otot, angiologi, ya, ilmu yang mempelajari tentang pembuluh darah, neurologi, ilmu yang mempelajari tentang saraf dan lain sebagainya. Nah, kemudian saya kira ini tidak perlu saya sampaikan bahwa di dalam cabang anatomi itu ada suatu unsur terkecil ya, misalnya di dalam kita mau belajar anatomi secara mikroskopik ya, itu kita bisa belajar tentang sitologi, ilmu yang mempelajari tentang sel, dan histologi, ilmu yang mempelajari tentang jaringan. Jadi misalnya kita akan membedah terkait dengan sel, di dalam sel itu ada apa, nah itu bisa kita lihat dengan proses pemeriksaan lanjut lainnya yang lebih kecil yang disebut dengan sitologi dan histologi ya. Nah, kalau misalnya anatomi dalam developmental itu misalnya ilmu yang mempelajari tentang embriologi ya, atau embrio ya. Jadi dia akan mempelajari tentang perkembangan dari suatu organogenesis atau perkembangan dari janin sampai dengan nanti dia lahir ya. Nah, di dalam gross anatomy itu kita mengenal dengan adanya posisi. Nah, posisi anatomi ini seperti ini. Nanti kalau teman-teman suruh memperagakan, posisi anatomis itu yang seperti ini. Jadi, kedua kaki itu dibuka, telapak tangan itu menghadap ke depan dengan tidak menempel pada batang tubuh. Ya, jadi baik kaki ataupun tangan itu tidak boleh menempel. Itu adalah posisi anatomis. Nah, saya kira teman-teman harus mempelajari tentang istilah-istilah anterior. Sampai dengan lumbal itu apa? Jadi nanti kalau kita akan banyak berbicara tentang istilah-istilah medis, bagian depan. Nah, itu kita tidak akan lagi berbicara seperti itu. Jadi kalau kita akan melihat bagian depan, itu kita lebih akan menggunakan anterior. Bagian belakang dari toraks misalnya, berarti bagian posterior itu belakang. Superior itu atas, inferior itu bawah, medial itu bagian tengah, lateral bagian samping, proksimal bagian yang terdekat, distal bagian yang terjauh, ya. Kemudian superficial itu permukaan, deep itu bagian yang lebih dalam, ya. Kemudian sepalik, ya, sepal, ini bagian kepala, ya. Vertebra itu adalah tulang belakang kita, torak itu adalah tulang dada kita, apendikular itu adalah bagian organ
pencernaan kita, yaitu appendix, kemudian brachial dan lumbal. Lumbal ini adalah bagian spinal kita di bagian belakang sumsum tulang belakang kita. Ada bagian lumbal yaitu di abdomen, ya. Jadi istilah-istilah di dalam gross anatomy, di dalam regional itu teman-teman ini harus hafal. Apa bedanya anterior dan posterior, superior dan inferior, medial, lateral dan lain sebagainya. Tolong dihafalkan. Nah, ini tadi sudah Bu Nova sampaikan bahwa posisi anatomis tubuh harus tegak, menghadap ke depan, kaki agak terpisah, tidak boleh nempel, telapak tangan menghadap keluar, ibu jari menunjuk keluar dari tubuh. Jadi, jari-jari ini juga tidak boleh rapat, apalagi ibu jarinya. Ini harus menonjol ke luar, ya. Nah, ini adalah contohnya seperti ini, posisi anatomis tubuh kita. Ya, nah ini kalau kita mau bagi potong secara lintang, ya, potongan lintang ini seperti ini, ya. Misalnya ini kenapa kita belajar tentang ini? Nah, ini karena pada saat seseorang atau petugas kesehatan tulang ini adalah dokter akan melakukan pembedahan dalam hal ini untuk tindakan misalnya kriminal ataupun apa, untuk mengetahui bahwa kematian seseorang itu karena suatu penyebab tertentu, untuk visum ya dan lain sebagainya, atau biasanya ahli-ahli forensik ini akan melakukan pembedahan yang akan dilakukan untuk pemotongan lintang seperti ini, ya, frontal plane, ya, kemudian transverse plane, medial plane. Jadi kalau medial itu berarti bagian tengahnya yang dilakukan potong misalnya, ya. Kemudian kalau bagian depan dan belakang terpisah itu disebut berarti frontal, ya. Kalau misalnya bagian tengah kita potong berarti dia antara kaki kanan dengan kaki kiri, misalnya kita akan belah jadi dua seperti ini, itu berarti medial. Transverse itu berarti atas dan bawah terpisah, ya. Jadi teman-teman bisa melihat ini. Jadi jangan sampai teman-teman kebalik antara misalnya frontal dengan, atau biasanya yang terbalik itu adalah medial dan transverse. Ingat, kalau medial itu berarti memisahkan kanan dengan kiri, kalau transverse itu memisahkan atas dan bawah, kalau frontal memisahkan depan dan belakang. Ya, ini yang disebut dengan proksimal dan distal pada istilah yang tadi sudah Bu Nova sampaikan di depan, bahwa proksimal ini adalah yang terdekat, ya. Distal adalah yang terjauh, ya, dari organ tubuh kita, ya. Nah, ini apendikular itu adalah anggota sampai dengan anggota gerak, ya. Aksial itu dari kepala, leher, ya. Terus kemudian ada beberapa istilah-istilah dalam terminologi regional khusus. Nah, ini misal sepal kepala, ya, ekstremitas atas itu berarti tangan, ya, ekstremitas bawah itu berarti kaki, ya. Kalau teman-teman nanti mendengar kata-kata manus, manus itu berarti tangan, ya. Yang disebut tangan itu berarti hanya ininya saja, ya, tidak termasuk lengannya, ya, gitu. Nah, ini kalau bidang transversal, ya, beberapa tadi sudah Bu Nova sampaikan, medial dipotong tengah, kanan, dan kiri, ya. Kemudian frontal bagian anterior posterior atau depan belakang, transfer bagian atas dan bawah, ya, gitu. Ini sama dengan yang tadi. Nah, bagian dorsal, ingat teman-teman tadi bagian dorsal itu adalah bagian yang terjauh, ya. Nah, jadi bagian yang terjauh di sini adalah misalnya untuk
dorsal itu melindungi sistem saraf dan dibagi menjadi dua bagian, kranium dan vertebra. Kranium itu adalah kepala ya, atau tengkorak di sini ya, di antara tengkorak dan pembungkus otak. Nah, ventral itu berarti di sini merupakan tempat untuk organ-organ bagian dalam. Ya, jadi kalau teman-teman visceral itu artinya adalah organ dalam. Jadi memang kita belajar ini itu untuk mengenal istilah-istilah di dalam medis ya, supaya nanti ke depannya teman-teman tidak bingung apa sih kranium, vertebra itu apa, visceral itu apa ya, gitu. Kemudian di dalam tubuh kita itu juga ada rongga tubuh ya, di dalam rongga. Jadi ada rongga-rongga tubuh di mana rongga tubuh ini ada di dalam tubuh kita yang bisa diisi dengan beberapa organ, bisa dengan cairan, organ ataupun benda apapun ya yang disebut dengan rongga. Nah, rongga tubuh kalau di toraks ya, kita akan berbicara rongga tubuh di toraks, itu ada rongga pleular ya, yang dimana di sini ada lapisan paru, kemudian mediastinum ya, bagian tengah, kemudian perikardial ya. Perikardial ini adalah tempat jantung kita berada. Ingat bahwa rongga toraks dibagi menjadi 3, pleular yaitu di sini ada selaput paru, kemudian bagian tengah toraks kita mediastinum, dan perikardial yaitu di jantung di sini ya. Nah, kemudian berikutnya selain rongga toraks, kita akan berbicara juga tentang rongga abdominopelvis ya. Terpisah dari rongga toraks superior oleh diafragma dalam bentuk kubah, di mana kalau kita mau berbicara dari rongga abdomen pelvis ini terbagi menjadi 2, yaitu abdomen itu sendiri dan rongga pelvis ya. Nah, kalau kita mau berbicara rongga abdomen, ya abdomen kita atau perut kita itu terdiri dari beberapa organ. Ada lambung, ada usus ya, hepar dan lain sebagainya. Nah, terus kalau rongga pelvis itu berarti di bawah abdomen. Ya, di sini ada kandung kemih ya, kemudian organ reproduksi, rektum dan lain sebagainya. Jadi kalau kita mau berbicara rongga pelvis, itu berarti abdomen bagian bawah di suprapubik, di vesika urinaria kita, ya, gitu. Nah, rongga tubuh yang lainnya selain ada rongga toraks, rongga abdomen, pelvis ya, ini juga ada juga rongga tubuh. Di dalam rongga mulut kita, rongga hidung kita, mata kita, telinga kita ya, atau rongga sendi kita, semuanya itu juga ada. Nah, kita tadi sudah belajar tentang membran, sudah belajar tentang rongga tubuh. Sekarang kita akan belajar tentang serosa atau membran serosa. Apa sih serosa itu? Jadi, serosa di sini adalah suatu membran yang sangat tipis. Ya. Nah, membran serosa ini dia membatasi rongga tertutup di dalam tubuh. Nah, biasanya dia terisi oleh cairan. Ya, gitu. Jadi berbeda di sini ada serum dan serosa. Kalau serum itu dia jernih, cairannya berair ya. Kemudian biasanya dia dipisahkan dengan bekuan fibrin sel darah merah. Tapi kalau serosa dia mengandung atau menghasilkan suatu serum atau zat yang mempunyai bentuk seperti air. Memang kalau serosa atau kalau serum jelas dia berisi cair. Kalau serum itu jelas dia cairan ya, gitu. Nah, kalau serosa memang identik dengan cairan ya, tapi dia mengandung atau menghasilkan suatu serum. Jadi serum itu dihasilkan oleh serosa. Nah, selain membran serosa, kita juga berbicara tentang rongga tubuh ventral. Ventral itu tadi sudah Bu Nova sampaikan di
tanggapan bahwa ventral itu lebih ke arah visceral. Ya, lebih ke arah visceral. Jadi organ-organ dalam. Ya, gitu. Nah, kemudian ini beberapa istilah-istilah di dalam membran serosa. Misalnya ada pleura, ada peritoneum, ada endokardium, ada perikardium, visceral perikardium, parietal perikardium ya. Ini istilah-istilah. Pleura itu adalah membran serosa yang melapisi paru. Jadi pleura itu lapisan pembungkus paru. Peritoneum lapisan pembungkus rongga abdomen. Endokardium berarti lapisan yang membentuk katup jantung. Ya, perikardium melapisi jantung. Ya, visceral atau epikardium epikardium berarti bagian paling dalam ya di sini. Sedangkan parietal itu bagian terluar dari jantung ya. Jadi intinya membran serosa itu ya lapisan ya, lapisan pembungkus suatu organ. Jadi semua organ yang ada di dalam tubuh kita itu pasti dilapisi oleh selaput yang sangat tipis ya. Nah, ini kita lihat di paru kita ya, ini ada dua pembungkus. Pembungkus parietal itu yang pembungkus luar. Ya ini ya yang Bu Nova tunjukkan. Ini kan ada dua nih warna biru ini ya. Nah ini paru kita. Nah yang menempel di paru kita itu namanya pleura visceral. Sedangkan yang berhubungan dengan yang bagian luar itu adalah parietal ya. Sama dengan yang peritoneum atau rongga peritoneum kita atau rongga abdomen kita. Ya, jadi ini rongga-rongga abdomen kita itu dilindungi oleh selaput peritoneum. Nah, teman-teman, ini adalah regio pada abdomen pelvis. Jadi kalau kita bagi abdomen kita itu dibagi menjadi 4 kuadran atau 9 kuadran. Kalau 4 kuadran berarti kanan atas, kanan bawah. Kalau yang kiri berarti kiri atas, kiri bawah. Itu kalau dibagi menjadi 4 kuadran. Tapi kalau abdomen kita mau bagi menjadi 9 kuadran, ini teman-teman harus hafalkan bahwa untuk bagian kanan atas itu dia namanya adalah hipokondria kanan. Kemudian tengah atas itu epigastrik. Kemudian kiri atas itu namanya hipokondria kiri. Nah, bagian abdomen kita yang tengah itu berarti lumbal kanan, bagian paling pusat di tali pusat kita itu berarti umbilikal, kemudian yang bagian kiri berarti lumbal kiri. Nah, yang bagian suprapubis kita, yang abdomen bagian bawah itu disebut apa? Bagian kanan bawah itu disebut iliaka kanan. Kemudian bagian tengah bawah disebut hipogastrik dan bagian kiri bawah itu disebut iliaka kiri. Ya, jadi yang bagian atas hipokondri, lumbal, iliaka. Yang tengah epigastrik, umbilikal, hipogastrik. Bagian kiri tinggal sama dengan yang tadi kanan, cuman ini adalah kita tambah dengan hipokondria kiri, lumbal kiri, iliakal kiri. Ya, ini teman-teman jangan sampai lupa ya pembagian kuadran abdomen. Nah, saya kira teman-teman ini adalah yang tadi abdomen yang sudah kita bagi menjadi 9, kuadran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini sudah mempunyai masing-masing kuadran ini memiliki lokasi letak masing-masing organ yang berbeda. Misalnya hipokondria kanan. Organ apa sih yang terdapat di dalamnya? Misalnya liver atau hepar ya. Organ apa sih yang terdapat
di epigastrik, bagian tengah atau tali pusat kita. Oh, usus halus misalnya. Oh, bagian mana sih yang ada apendiknya pada kuadran berapa? Oh, misalnya kuadran kanan bawah. Misalnya seperti itu. Ya, ini penting teman-teman harus ketahui dan pahami karena ini berhubungan dengan nanti set location atau penandaan lokasi pada tindakan pembedahan abdomen. Jadi teman-teman nanti jangan sampai lupa pasiennya mau di apendik ya atau apendiktomi yang diberikan tanda di sebelah kiri bawah. Padahal sesuai kuadrannya apendik itu berada di kanan bawah ya. Jadi jangan sampai lupa. Ini pentingnya teman-teman mempelajari posisi atau anatomi. Nah, ini tadi yang sudah Bu Nova sampaikan kalau ini dibagi menjadi 4 kuadran. Kuadran kanan atas, kanan bawah, ya. Kiri atas, kiri bawah, ya, gitu. Nah, ini nanti organnya yang terlibat di sini mengikuti nanti ya, mengikuti ininya. Lebih luas ya. Kalau yang tadi dibagi 9 kan lebih kecil ya. Kalau di sini misalnya kanan atas masih ada lambung misalnya ya. Atau kiri atas di sini masih ada juga lambung gitu ya, karena semakin kita pembagiannya semakin kecil sehingga organ yang ada semakin banyak. Nah, ini yang tadi sudah Bu Nova sampaikan, superior itu apa, inferior itu apa ya, anterior itu depan, posterior itu bagian belakang ya, dan lain sebagainya. Jangan sampai teman-teman lupa ya, proximal, distal, superficial itu artinya apa ya. Ini tadi sudah Bu Nova sampaikan, saya kira tidak perlu lagi. Ini penjelasan yang tadi saja kok. Ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang struktur tingkatan organisasi yang terkecil sampai yang terbesar. Sebelum adanya sel, itu kita berbicara tentang kimia yang disebut dengan atom. Atom, molekul, dan lain sebagainya. Ya. Nah, atom itu kan bagian terkecil dari suatu organisme. Ya. Nah, nanti atom-atom itu akan membentuk suatu molekul, di mana molekul itu nanti akan membentuk suatu sel, ada sel saraf, sel otot, ya, kemudian sel tulang, sel darah, dan lain sebagainya. Nah, nanti dari sel-sel itu akan kumpulan dari sel itu nanti akan membentuk suatu jaringan, ya. Nah, sel-sel itu tadi bergabung membentuk suatu jaringan. Kemudian jaringan-jaringan tadi akan bergabung menjadi suatu organ ya, misalnya lambung, usus ya, kemudian organ jantung, mata dan lain sebagainya. Kemudian baru organ itu tadi akan membentuk suatu sistem. Ya, misalnya di dalam organ pencernaan. Ya, organ yang ada di abdomen kita ada lambung, usus, hepar, limpa, anung empedu ya, misalnya usus besar, usus halus ya, rektum dan lain sebagainya. Itu kan masuk nanti organ-organ tadi akan menyatu membentuk suatu sistem yang disebut sistem pencernaan. Akan berbeda kalau misalnya organ-organnya ada paru, ada alveoli, bronkus, trakea, hidung, dan lain sebagainya. Itu berarti nanti organ-organ itu akan bersatu membentuk suatu sistem pernapasan. Gitu ya. Ini tadi sudah. Kira nggak usah. Nah, ini tadi dari sel, kemudian membentuk suatu jaringan, membentuk suatu organ, kemudian sistem baru organisme, yaitu makhluk hidup itu sendiri. Ini Bu Nova saya tidak perlu Bu Nova sampaikan ya, bahwa susunan terkecil dari atom, molekul, sel, jaringan, organ, dan sistem
organ. Sel, ya. Saya kira teman-teman juga sudah berbicara tentang sel ini sudah dari SD ya, bahwa sel itu merupakan suatu adalah organisme yang berukuran yang paling kecil yang membentuk suatu unit di dalam manusia atau makhluk hidup. Karena kita berbicara anatomi, berarti kita ya bicara pada manusia, anatomi pada manusia. Nanti ada juga anatomi pada hewan, anatomi pada tumbuhan, ya. Nah, sifat sel ini mirip antara satu dengan yang lainnya. Pasti sel ini dia membutuhkan suatu nutrisi, membutuhkan suatu oksigen, ya. Salah satunya kan oksigen, ya. Kita makan, kita menghirup oksigen, itu semuanya untuk nutrisi sel. Nah, kemudian dia akan mengubah menjadi suatu energi, ya, yang nanti dia akan bisa bermetabolisme. Gitu ya. Nah, kemudian dari sel kemudian ke jaringan ya membentuk suatu organ dan sistem ya. Ada 12 sistem yang nanti akan kita pelajari pada mata kuliah ini. Nah, ini contohnya misalnya sistem sirkulasi, organ yang terlibat apa? Jantung, darah. Fungsinya apa? Menyalurkan darah melalui jaringan yang ada dalam tubuh. Oh, misalnya organ untuk sistem pernapasan, organnya yang terlibat apa saja. Nah, kalau kita balik itu seperti ini, tapi kan harusnya kumpulan-kumpulan dari organ, misalnya dari ginjal, ureter, kandung kemih, uretra, itu membentuk suatu, ini kan organ-organ nih. Organ-organ untuk apa? Untuk perkemihan atau urologi, berarti sistem perkemihan atau sistem urologi. Oh, ada organ otak, ada saraf, ada ganglia, neuron dan lain sebagainya. Misalnya itu organ-organ. Nah, kemudian akan bersatu menjadi sistem persarafan, gitu ya. Nah, itu tadi kita sudah belajar tentang bagaimana mekanisme struktur organisme terkecil sampai terbesar. Sekarang kita akan belajar bagaimana sih transport membran sel. Karena kita tadi sudah ketahui bahwa sel itu butuh butuh nutrisi. Dia perlu berkembang biak. Nah, di dalam suatu perkembangbiakan atau dalam mekanisme transport suatu membran itu ada dua, dengan pasif dan transport aktif. Kalau yang pasif itu ada dua, difusi osmosis. Kenapa disebut pasif? Karena dia tidak menggunakan energi atau dia tidak menggunakan ATP atau bahan bakar ibaratnya. Ya, kayak misalnya sepeda ataupun apa, dia tidak perlu pakai bahan bakar. Beda dengan motor, mobil dan lain sebagainya itu butuh bahan bakar. Nah, transport ini kalau yang pasif difusi dan osmosis, kalau yang transport aktif itu dia butuh suatu energi, dia perlu adanya ATP ya. Kemudian dia ada ion-ion di situ, kemudian ada perpindahan endositosis, ada eksositosis dan lain sebagainya. Nah, kita ibaratkan seperti ini ya, ini suatu sel, di mana sel ini ada masing-masing pintu gerbangnya ya untuk pertukaran natrium dan kalium misalnya, tapi karena dia hanya pasif, jadi dia tidak membutuhkan suatu energi. Berbeda dengan yang transport aktif ya. Nah, ini transport pasif tanpa memerlukan suatu energi yang kita sebut dengan difusi dan osmosis. Apa sih difusi? Bedanya difusi dan osmosis, kalau difusi itu dia berpindah dari konsentrasi tinggi menuju konsentrasi rendah, ya, dari tinggi ke rendah. Kayak misalnya air terjun, itu difusi, ya. Nah, contohnya di sini adalah zat yang larut dalam lemak atau zat lain yang bermolekul kecil. Jadi di sini antara yang padat ke yang tidak padat. Jadi konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah dia bisa berpindah. Ya, kalau misalnya di sini ada larutan gula.
ya, larutan gula yang padat di sini tidak terlalu banyak gula, sehingga larutan gula inilah nanti yang akan berpindah ke yang lebih ke yang cairan tanpa gula atau yang lebih sedikit konsentrasinya, tidak terlalu pekat. Nah, kemudian nanti dia akan seimbang. Ya, gitu. Makanya kalau kita ini kan Anda membuat larutan gula ya, teh kayak gitu tuh, itu kan dia akan bercampur ya akhirnya. Nah, akan berbeda ke yang osmosis. Osmosis kebalikan dengan yang difusi. Kalau osmosis itu dia perpindahan dari yang konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Dia yang encer ke yang pekat. Ya, gitu. Ya, jadi ini akan kebalik. Jadi misalnya dari yang rendah ke yang encer ke yang padat. Nanti teman-teman bisa memberikan contohnya ya, dari yang hipotonik itu seperti apa, yang hipertonik itu seperti apa. Jadi kalau hipertonik itu konsentrasinya dia lebih besar di luar ya, lebih besar di luar. Kemudian kalau hipotonik dia konsentrasinya lebih banyak di dalam. Nah, ini begini. Kalau isotonik sama, antara lingkungan luar dengan yang ada di dalam sel itu sama. Nah, ini osmosis misalnya dia terjadi di mana? Misalnya di dalam suatu pembuluh darah, ya. Jadi kalau pasien-pasien atau manusia itu terjadi hiperosmosis, itu nanti dia akan berpengaruh ke dalam metabolisme dari suatu sel. Dalam hal ini misalnya dia terjadi masalah perubahan di sel darah ya. Jadi kalau dia terjadi hiperosmosis, selnya dia akan pecah, akan mengkeret kayak gini ya. Kalau ini normalnya sel darah kita seperti ini ya. Nah, ini kalau yang hipoosmosis, selnya dia akan membengkak ya, kemudian nanti bisa pecah kan begitu ya. Gitu. Nah, kalau transport aktif di sini adalah kebalikan dari transport pasif yang tidak membutuhkan suatu energi. Kalau transport aktif di sini adalah butuh energi karena di sini ada kerjanya lebih ekstra ya. Contohnya apa? Dalam pompa ion ya, endositosis, eksositosis ya. Transport aktif dibutuhkan suatu pembawa energi ya dalam bentuk ATP ya. Kemudian dia harus berada dalam suhu tertentu. Dia akan berhenti kalau suhunya 2-4 derajat Celcius atau dia kehabisan energi ya. Nah, ini ada suatu, selain tadi pompa ion tadi, ada kontranspor ya. Di sini dia melalui suatu membran ya, melibatkan membran. Keluar masuknya suatu zat dia melalui membran tapi dia butuh energi. Ini yang pompa ion tadi. Pertukaran antara natrium dan kalium ya, natrium mau masuk, misalnya kalium keluar dan lain sebagainya, itu untuk natrium mau masuk itu harus butuh energi dulu. Nah, pompa ion itulah pertukaran ion-ion natrium, kalium, magnesium dan lain sebagainya itu masuk dalam kategori transport aktif ya. Nah, kalau eksositosis adalah mekanisme transport itu dari dalam keluar sel. Ya, dari dalam keluar sel. Ya. Jadi jangan kebalik. Ekso itu dalam keluar, kalau endo keluar ke dalam gitu ya. Ini nanti biasanya eksositosis, endositosis itu biasanya dalam suatu proses sistem imun yang nanti akan kita pelajari ya biasanya. Nah, itu mungkin teman-teman yang bisa Bu Nova sampaikan supaya teman-teman tidak bosan mendengarkan Bu Nova panjang-panjang. Tolong ini
jawab pertanyaannya. Untuk post testnya, nanti silahkan teman-teman susun secara mandiri. Sebutkan istilah-istilah dalam posisi anatomis. Contohnya anterior, posterior, kemudian medula, superficial, kemudian distal, proksimal, dan lain sebagainya yang sudah Bu Nova sebutkan tadi. Tolong Anda buat rangkumannya. Yang kedua, jelaskan perbedaan difusi, osmosis, dan transport aktif dan berikan contohnya. Boleh silakan contohnya teman-teman mengambil dari sisi apapun, boleh di dalam tubuh kita sendiri atau di luar, ya. Kemudian jelaskan contoh masing-masing rongga tubuh. Tadi yang sudah Bu Nova sampaikan, rongga tubuh misalnya ada yang serosa, ya, ada rongga tubuh ventral dan lain sebagainya. Nanti teman-teman bisa setel lagi rekaman Bu Nova untuk menjawab pertanyaan ini. Jadi itu sebetulnya inti dari pembicaraan kita pada kali ini. Sampai lupa tadi ya Bu Nova tidak memperkenalkan diri, tapi Anda sudah paham mungkin nama lengkap Bu Nova, Rahmaya Nova Handayani, biasa dipanggil dengan panggilan Nova, ya. Nah, teman-teman selamat belajar, selamat menikmati. Kalau misalnya ada yang kurang paham, boleh lewat chat atau boleh lewat forum yang sudah disediakan di Skalsa. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.